Semangat pagi Peleners. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu akuntansi biaya umum pada bagian cost dan costing. Mari sama-sama kita simak pembahasannya. Akuntansi biaya adalah proses mengukur, menganalisis, melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan terkait biaya perolehan atau penggunaan sumber daya perusahaan. Informasi keuangan dari akuntansi biaya akan dikirimkan kepada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah rangkaian proses mengukur, menganalisis, melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen membuat keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. Akuntansi keuangan adalah serangkaian kegiatan mencatat, melaporkan aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan kepada pihak eksternal untuk membuat keputusan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membandingkan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan dari berbagai aspek. Perhatikan tabel berikut. Dapat dilihat bahwa tujuan informasi akuntansi manajemen untuk membantu manajemen membuat keputusan dan pelaku utamanya adalah manajer organisasi dengan fokus orientasi masa depan. Aturan pengukuran berdasarkan dengan laporan internal, serta waktu pelaporan dari jangka pendek dan jangka panjang. Implikasi dari akuntansi manajemen yaitu mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan. Sedangkan tujuan informasi akuntansi keuangan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Maka, pelaku utamanya adalah investor, bank, regulator, pemasok. Aturan pengukuran berdasarkan dengan standar PSAK dan waktu pelaporan tahunan, triwulan, dan bulanan. Implikasi dari akuntansi keuangan yaitu melaporkan kejadian ekonomi dan mempengaruhi perilaku manajer berdasarkan laporan keuangan. Berikut adalah beberapa contoh keputusan yang menggunakan akuntansi biaya. Pertama, perhitungan harga yang dibuat berdasarkan perhitungan harga pokok per unit. Kedua, penentuan tingkat persediaan economic order quantity atau kuantitas pesanan yang paling ekonomis, dan reorder point atau titik pemesanan kembali barang. Ketiga, penentuan tingkat produksi. Dan keempat, pemakaian sumber daya dan kombinasi pemakaiannya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang biaya lebih lanjut. Biaya atau cost adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Manajer umumnya akan membandingkan dua biaya ini, actual cost atau biaya aktual dan budgeted cost atau biaya dianggarkan. Actual cost merupakan biaya yang dikeluarkan atau biaya historis atau biaya masa lalu yang berbeda dengan biaya yang dianggarkan atau yang diramalkan. Budgeted cost merupakan biaya yang diestimasi terjadi di masa yang akan datang. Terminologi terkait biaya terbagi menjadi dua, yaitu objek biaya dan akumulasi biaya. Objek biaya adalah yang dikenai atau dibebani biaya. Contohnya, produk atau jasa, pelanggan, pemakaian listrik per golongan, divisi, dan proyek. Akumulasi biaya adalah sekumpulan data biaya yang dijumlahkan untuk menghitung biaya total setiap objek biaya. Contoh, total biaya untuk menghasilkan 1 kWh listrik. Pembahasan kita berikutnya yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan objek biaya. Biaya langsung dapat ditelusuri dengan mudah. Contohnya, biaya BBM untuk pasokan listrik. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak berhubungan secara langsung dengan objek biaya. Biasanya, biaya tidak langsung sulit ditelusuri dan harus dialokasikan. Contoh, gaji supervisor dari beberapa jenis pekerjaan di pembangkit. Pembahasan selanjutnya, kita masuk pada pembahasan perilaku biaya. Perilaku biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel yaitu biaya yang totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Contohnya, biaya bahan baku yang berubah seiring perubahan volume produksi. Biaya tetap, biaya yang totalnya tidak pernah berubah selama periode waktu tertentu, meskipun ada perubahan tingkat total aktivitas atau volume terkait. Biaya ini tetap selama masih dalam range kapasitas produksinya. Contohnya biaya sewa gedung. Selanjutnya,
kita akan membahas asumsi perilaku biaya. Tidak terdapat perubahan harga dengan naik atau turunnya volume pembelian. Pada kenyataannya, apabila perusahaan berproduksi pada volume tinggi dengan pemesanan barang juga tinggi, biasanya akan mendapatkan harga lebih rendah. Biaya tersebut berlaku pada relevan range atau rentang relevan tertentu, yaitu kapasitas produksi. Apabila kapasitas produksi naik, maka biaya tetap akan ikut berubah. Misalnya perlu penambahan mesin baru, ruangan baru, dan sebagainya. Pola perilaku biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel dengan total rupiah berubah seiring output atau output naik, biaya naik, dan biaya per unit tidak berubah mengikuti output. Biaya tetap dengan total rupiah tidak berubah mengikuti output dan biaya per unit berubah berkebalikan dengan output. Output naik, maka biaya per unit turun. Berikut gambaran pola perilaku biaya. Pemicu biaya atau cost driver. Pemicu biaya merupakan variabel seperti tingkat aktivitas atau volume yang mempengaruhi biaya selama rentang waktu tertentu. Tingkat aktivitas atau volume menjadi pemicu biaya apabila terdapat hubungan sebab akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume dan perubahan tingkat total biaya. Contohnya, biaya setup mesin berdasarkan jam setup. Biaya distribusi berdasarkan jarak, berat atau volume. Biaya tenaga kerja langsung berdasarkan jam kerja langsung. Biaya pemakaian kabel berdasarkan panjang kabel. Dan biaya batubara BBM berdasarkan KWH. Biaya per unit atau unit cost. Biaya per unit atau unit cost merupakan biaya yang dihitung dengan cara membagi total biaya dengan jumlah unit. Disebut juga biaya rata-rata. Dihitung dengan cara total biaya dibagi jumlah unit yang terkait. Contohnya sebagai berikut. Total biaya. Walaupun biaya per unit umumnya digunakan dalam laporan keuangan, dan untuk membuat keputusan harga dan produk mix, manajer sebaiknya berpikir dari segi total biaya dibandingkan biaya per unit untuk berbagai keputusan. Contohnya sebagai berikut. Diasumsikan 400 miliar rupiah total biaya tahun 2014 terdiri dari 100 miliar rupiah biaya tetap dan 300 miliar rupiah biaya variabel. Dengan 600 ribu rupiah biaya variabel per sistem pengeras suara yang diproduksi. Asumsi total biaya variabel dan total biaya tetap di tahun 2015 tidak berubah dari tahun 2014. Maka, biaya yang dianggarkan untuk tahun 2015 pada tingkat produksi yang berbeda yaitu sebagai berikut. Maka, dapat diartikan sebagai jika biaya per unit Rp800.000 pada tahun 2014 akan underestimate total biaya aktual jika output tahun 2015 di bawah tingkat 500.000 unit di tahun 2014. Jika volume aktual 200.000, maka biaya aktual Rp220 miliar. Jika volume aktual 200.000, maka biaya aktual Rp220 miliar. Biaya per unit Rp800.000 dikalikan dengan 200.000 unit menjadi Rp160 miliar. Yang underestimate total biaya Rp60 miliar dengan Rp220 miliar sampai Rp160 miliar. Biaya per unit Rp800.000 digunakan hanya saat unit yang diproduksi sebesar 500.000 unit. Selesai pembahasan kita pada materi akuntansi biaya umum bagian cost dan costing. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya.